gitu kan. Tokoh terakhir itu yang dibahas adalah Max Weber. Oke, Max Weber ya. Nah, ini adalah tokoh yang bisa dibilang fokusnya sih sebenarnya pembahasannya tuh dari segi teori ini ya. Teori yang sifatnya mikro banget gitu ya, atau interaksionisme simbolik. Tapi nanti paradigma bakal gue jelasin di penjelasan yang beda ya teman-teman ya. Gitu kan. Nah, Weber itu sebenarnya bisa dibilang sebagai eh, tokoh sosiologi yang asalnya dari Jerman ya teman-teman ya. Yang terkenal sebagai eh, teori Verstehen atau pemaknaan. Nah, dan ini identik banget sama satu teori yang namanya social age. Asik. Atau tindakan sosial. Kayak gitu. Nah, teori Verstehen ini ya, Weber bilang bahwa seorang peneliti ya, untuk bisa mendapatkan data yang to get ya, to get data yang legit atau benar-benar kayak sesuai lah ya dengan apa yang ditelitinya gitu kan. Ya, itu harus menjadi bagian. Jadi bagian dari apa yang diteliti. Oke. Nah, mungkin kalau kita ngomong soal kayak gini ya, misal contoh tentang kita ini ya, bisa dibilang lagi teliti tentang kemiskinan. Nah, menurut teori Verstegen gitu kan, dia bilang bahwa ya dalam eh, kemiskinan, oke, ya kan. Nah, dalam melakukan penelitian ini ya, kita sebagai seorang peneliti tuh harus ngerasain gimana cara hidup miskin gitu. Bukan gimana caranya, gimana rasanya hidup miskin kayak gitu. Agar apa? Agar data yang didapatkan itu bisa dibilang lebih legit karena kita sendiri sebagai seorang peneliti itu benar-benar merasakan apa yang objek penelitian kita rasakan kayak gitu. Nah, itu tentang teori Verstegen ya. Tapi yang paling terkenal itu sebenarnya ya dalam menjelaskan teorinya itu adalah teori tindakan sosial di mana tindakan sosial itu bisa dibilang merupakan suatu tindakan yang kita lakukan gitu kan. Oke, tindakan yang dilakukan dengan tujuan agar mendapat respon dari orang lain. Ya kan? Respon dari orang lain. Oke. Jadi manusia dalam melakukan suatu tindakan sosial itu bisa dibilang ya ditujukan gitu kan untuk mendapatkan respons dari orang lain. Gitu, guys. Seperti contoh misalnya kayak lu dari sebagai siswa nih ya kan. Nah, contohnya yang paling gampang ya, lu sebagai siswa ya kan. Lu pengen banget apa? Dapat hadiah dari bokap nyokap lu gitu kan. Salah satu hal yang lu lakukan itu adalah yang bisa lo lakukan untuk bisa mendapatkan atensi dari bokap nyokap lo adalah ya belajar dengan baik gitu. Agar apa? Agar bokap lo juga appreciate lo dan lo bisa mendapatkan imbalan dari hasil belajar lo kayak gitu. Gitu kan. Atau yang paling gampang misalnya kayak contoh ya, misalnya kayak lo lagi suka sama cewek atau PDKT sama cewek ya kan. Lo lagi suka sama cewek nih. Nah, terus di suatu momen misalnya lu di momen ulang tahunnya dia lu ngebeliin dia kado dengan tujuan apa? Agar ceweknya itu bisa dibilang ya melting sama lu gitu kan. Dan ketika dia melting sama lu, dia juga ngerasa kayak lu punya effort, lu udah effort ke dia dan dia suka sama lu kayak gitu kan. Nah, dan dia juga jadi suka sama lu. Nah, itu tujuannya tuh agar bisa mendapatkan respons dari orang lain apa yang kita lakukan kayak gitu. Beda halnya ketika misalnya kayak contoh, lu datang ke sendirian ke makam, ya kan? Nah, terus lu nangis di situ meratapi kesedihan atas kepergian orang tua lu misalnya. Apakah itu bisa disebut sebagai tindakan sosial? Tentu tidak. Karena apa? Karena nggak ada respons dari tindakan yang lu lakukan itu untuk diri lu sendiri kayak gitu. Karena ya makam nggak bisa ngerespon dong kayak gitulah. Kurang lebih gambarannya seperti itu guys. Kalau kita ngomongin tentang tindakan sosial. Nah, oke, Weber juga ngebagi tindakan sosial itu berdasarkan empat. Ada tindakan sosial ya. Berdasarkan empat ada rasional instrumental. Jadi tindakan yang bisa dibilang dilakukan oleh seseorang, yang tindakan yang diambil oleh seseorang berdasarkan pertimbangan tertentu. Ah,
Tapi motifnya itu lebih ke untung atau rugi sih sebenarnya. Nah, contoh misalnya lu memutuskan buat masuk jurusan ilmu komunikasi dengan mempertimbangkan ya prospek pekerjaan. Nah, berarti tindakan yang dilakukan oleh lu itu adalah tindakan yang berdasarkan dengan pertimbangan untung atau rugi. Kalau misalnya gua ngambil ilmu komunikasi, oh benefitnya itu ternyata bisa jadi seorang PR misalnya nanti ketika lulus. Nah, itu merupakan tindakan rasional instrumental. Kemudian ada rasional yang berorientasi nilai. Tindakan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Contohnya apa? Misalnya contoh kayak lu adalah orang yang nggak bisa tuh ngeliat orang lain sedih, gitu kan? Mau nggak mau, lu tuh bisa dibilang harus berempati banget sama dia, karena prinsip hidup lu itu adalah ya kalau orang sedih harus dihibur gitu kan. Nah itu adalah salah satu hal yang uh, tindakan yang dilakukan berdasarkan orientasi nilai. Atau hal yang lain, misalnya kayak lu dalam hidup lu adalah salah satu hal yang nggak boleh ditinggalkan adalah sholat. Kenapa? Prinsip hidup gue itu adalah sholat itu adalah fondasi agar bahasannya ya bisa dibilang ya lu bisa berbuat baik dengan orang ya ketika lu memperbaiki sholat lu. Nah itu gambarnya kayak gitu tuh, rasional berorientasi nilai. Ada satu prinsip-prinsip tertentu yang lu yakinin dan mau nggak mau bukan mau nggak mau ya, lu secara sadar melakukan itu gitu. Nah itu rasional orientasi nilai. Kemudian selain itu ada rasional afeksi, bukan rasional ya, tindakan afeksi. Jadi afeksi itu gua hapus dulu. Afeksi itu adalah tindakan yang dilandasi pada didominasi sama perasaan, guys. Ya. Nah, afeksi itu perasaan. Ya kan? Atau kasih sayang. Nah, misalnya kayak contoh, ya paling gampang misalnya, apa sih yang mendasari gitu kan antar manusia itu bisa jatuh cinta gitu kan. Nah, ya salah satunya itu adalah perasaan yang mendasari. Ya gambarnya contoh misalnya ketika lu pacaran atau mungkin ya contohnya antar kedua insan manusia saling mencintai, apa sih yang mendasari dia bisa saling mencintai satu sama lain? Ya kan? Misalnya tiap minggu ditraktir gitu kan, duit keluar terus, tapi lu nggak pernah mikir bahwa gue nggak pernah melihat itu sebagai kerugian buat diri gue gitu. Karena apa? Karena ya gue melakukan itu atas dasar sayang sama pasangan kayak gitu. Nah itu merupakan tindakan afeksi. Atau yang paling gampang misalnya kayak ketika lu tahu kabar misalnya orang tua lu meninggal, lu tiba-tiba sedih, ya kan tanpa ada pertimbangan apapun. Nah itu adalah tindakan yang didasari atas dasar afeksi kayak gitu. Nah satu lagi itu ada tindakan tradisional. Nah biasanya ini erat banget kaitannya sama primordialisme yang dibawa dalam satu masyarakat tertentu. Kalau di konteks konteks masyarakat gue itu ya paling gampang itu salah satunya itu adalah Lebaran Betawi, guys. Ya biasanya masyarakat Betawi di sekitar rumah gue itu kalau Lebaran itu 7 hari 7 malam, ya kan. Gue sempet tanya ke teman gue kenapa emang gara-garanya ya udah gitu kan emang itu udah turun temurun dijalanin ya udah. Nah mau nggak mau harus dijalanin dan biar nggak mati obor katanya, biar kenal sama keluarga lah kayak gitu. Nah itu adalah ya dia melakukan tindakan itu atas dasar tradisi yang sudah diturunkan turun temurun. Nah maka itu disebut sebagai tindakan tradisional. Terus satu lagi Weber pemikiran yang terkenalnya itu adalah Protestan etik sih sebenarnya atau etika Protestan. Dia juga bilang bahwa Weber bilang bahwa Protestan berperan dalam membentuk sikap kapitalisme. Jadi orang-orang Protestan yang dia pernah teliti itu adalah ajaran-ajaran di Protestan itu yang menitik beratkan bahwa kita sebagai manusia harus kerja keras dan hemat sehingga menimbulkan atau menciptakan spirit kapitalisme. Oke, segitu dulu aja. Cukup panjang juga. Thank you udah dengerin. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan see you in the next video.